Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Ekonomi Makro, Ibu Bunga Anissa Haradet. Di sini saya Dini Apianti akan mempresentasikan mengenai tugas UAS Ekonomi Makro. Kita akan membahas PDB menurut lapangan usaha. Pertumbuhan ekonomi triwulan 2021. Ekonomi Indonesia triwulan 2021 dibanding triwulan 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%, didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasinya stimulus fiskal yang berlanjut. Lalu di sini kan kita bahas mengenai 6 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Adanya pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, lalu informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, lalu pertanian, kehutanan, dan perikanan, lalu pengadaan listrik dan gas, dan real estate. Beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, yaitu informasi dan komunikasi, sebesar 8,72%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 5,49%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,64%, pertanian kehutanan dan perikanan sebesar 2,95%, pengadaan air dan gas sebesar 1,68%, dan real estate sebesar 0,94%. Kita akan membahas PDB menurut pengeluaran. Di sini ada ekspor sebesar 6,74%, lalu impor 5,27%, lalu adanya konsumsi pemerintah 2,96%, dan PMTB minus 0,23%. Lalu konsumsi rumah tangga minus 2,23%. Ekspor mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,74%, ditopang oleh peningkatan permintaan dari negara mitra dagang utama, khususnya Tiongkok dan Amerika. Konsumsi pemerintah meningkat sebesar 2,96%, sejalan dengan akselerasi realisasi stimulasi fiskal dalam bentuk belanja barang, belanja modal, dan bantuan sosial. Impor membaik sebesar 5,27%, didorong oleh perkembangan positif pada sektor eksternal dan perbaikan investasi. PMTB meningkat sebesar 0,23%, tercermin dari kontraksi yang semakin berkurang dari kontraksi triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga masih terbatas sebesar 2,23, seiring pembatasan mobilitas masyarakat yang berlanjut di sejumlah wilayah. Next. Yang ketiga, perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Perkembangan nilai tukar rupiah. 1 dolar sama dengan 14.500. Nilai tukar rupiah terhadap mata uang Amerika dibuka pada level bid, yaitu sebesar 14.530 per dolar. Lalu yang kedua, 6,39%
Yield SBN yaitu surat berharga negara per 10 tahun turun ke level 6,39%. Lalu DXY melemah ke level 92,06%. DYX Index adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama lainnya, seperti halnya euro, yen Jepang, pound sterling Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss. Yield USD US Treasury Note 10 tahun turun ke level 1,619%. Yield USD adalah obligasi pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Amerika Serikat untuk membiayai belanja pemerintah federal sebagai alternatif dari pajak. Lalu yang keempat, aliran masuk modal asing. Premi CSD Indonesia 5 tahun. Premi CSD di Indonesia di tahun 5 naik ke 84,07 BPS per April 2021 dan 82,73 BPS per April 2021. Kredit default swap bisa menjadi proteksi terhadap kemungkinan terjadinya risiko kredit atau credit event dengan cara menukarnya dengan investor lain. Data transaksi berdasarkan 5 April sampai 8 April 2021, non-residen di pasar keuangan domestik beli neto 2,34 triliun dengan beli neto di pasar SBN sebesar 4,15 triliun dan jual neto di pasar saham sebesar 1,81 triliun. Data sentimen 2021. Berdasarkan data sentimen 2021, non-residen dijual sebesar 9,68 triliun. Lalu kita membahas inflasi berada pada level rendah dan terkendali. Berdasarkan survei pemantau harga pada Minggu 11 April 2021, perkembangan harga pada April 2021 diperkirakan inflasi sebesar 0,8% MTM. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi April 2021 secara tahun kalender sebesar 0,53% dan secara tahun sebesar 1,37%. Penyumbang utama inflasi pada April sampai dengan minggu kedua yaitu 1. Komoditas daging ayam ras sebesar 0,5% MTM. Yang kedua, jeruk dan cabai masing-masing 0,02%. Yang ketiga, minyak goreng sebesar 0,1% MTM. Sementara itu, komoditasi yang menyumbang deflasi pada periode laporan yaitu 1. Komoditas telur ayam ras sebesar minus 0,04%. Yang kedua, cabai rawit sebesar minus 0,03%. Lalu yang ketiga, kangkung, ada bawang merah, bayam, beras, masing-masing sebesar minus 0,1%.
Di sini adanya inflasi IKH April 2021 tetap rendah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi indeks tersendiri harga konsumen IHK pada April 2021 tercatat sebesar 0,13%, meningkat sebanding dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 0,8% MTM. Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan inflasi kelompok inti dan administered prices di tengah perlambatan inflasi kelompok volatile food. Kelompok inti pada April 2021 mencatat inflasi 0,14 MTM, meningkat dari relasi bulan sebelumnya yang mencatat deflasi 0,03%. Peningkatan inflasi ini tersebut didorong oleh tekanan inflasi komoditas emas perhiasan, seiring kenaikan harga emas global dan peningkatan permintaan musiman selama Ramadan. Kelompok volatile food mengalami inflasi sebesar 0,15% pada April 2021, melambat dari bulan sebelumnya yang mencatat inflasi sebesar 0,56%. Perlambatan tersebut didorong oleh inflasi komoditas hortikultura dan beras seiring masuknya masa panen. Perlambatan inflasi volatile food yang lebih dalam tertahan oleh inflasi komoditas daging ayam ras dan minyak goreng akibat peningkatan permintaan selama Ramadan. Kelompok administered price pada April 2021 mencatat inflasi sebesar 0,11%. Peningkatan ini sebanding dengan inflasi bulan sebelumnya, yaitu sebesar 0,2%. Perkembangan ini didorong oleh faktor peningkatan harga rokok, terutama rokok kretek filter, seiring transmisi kenaikan cukai hasil tembakau yang berlanjut serta kenaikan inflasi bahan bakar rumah tangga. Lalu di sini kita membahas perkembangan dan sasaran inflasi. Di sini ada kurva dari bulan Mei 2020 sampai April 2021. Perkembangan inflasi tersebut, tingkat inflasi pada tahun kalender Januari 2021 sebesar 0,58% dan tingkat inflasi pada April sebesar 1,42%. Sasaran inflasi 2021 ke depan, Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi 2021 sesuai dengan kisaran target sebesar 3,0%, ditambah 1%. Koordinasi dengan pemerintah tersebut termasuk untuk menjaga inflasi pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Lalu di slide ke-7, saya diminta untuk menganalisa sebuah gambar. Menganalisa dampak naik dan turunnya suatu variabel makroekonomi. Di sini ada BI-rate sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir mencapai inflasi melalui beberapa jalur antara lain suku bunga, kredit, harga aset, dan tukar ekspektasi inflasi. Lalu ada suku bunga dan defisit kredit. Kebijakan Bank Indonesia menaikkan dan menurunkan suku bunga deposito dan kredit akan mempengaruhi ekonomi, kenaikan suku bunga dan menekan inflasi.
menurunkan suku bunga, dan mendorong aktivitas ekonomi. Lalu harga aset dipengaruhi oleh perubahan suku bunga bi rate akan mempengaruhi harga aset seperti obligasi dan saham. Menaikkan suku bunga akan menurunkan harga saham. Menurunkan suku bunga akan menaikkan harga saham. Nilai tukar. Suku bunga BI mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi permintaan uang rupiah. Di sini ada dampak naik dan turunnya suatu variabel makroekonomi. Ekspektasi inflasi diakibatkan perubahan suku bunga terhadap ekonomi akan mempengaruhi ekspektasi terhadap inflasi. Untuk mendorong ekonomi, suku bunga harus diturunkan, tetapi pada akhirnya akan mengakibatkan inflasi. Lalu konsumsi dan investasi. Menurunkan suku bunga dan harga aset akan berdampak terhadap konsumsi dan investasi. Sebagai contoh, akan menurunkan biaya modal perusahaan. Ini semua akan mempengaruhi peningkatan konsumsi dan investasi. Lalu ada ekspor. Nilai tukar rupiah kuat terhadap nilai uang asing akan berdampak pada jumlah ekspor suatu negara akan mengalami penurunan. Ini karena barang-barang di dalam negeri akan lebih mahal daripada luar negeri. Lalu ada produk domestik bruto. PDB itu nilai produk domestik bruto atau GDP. Besar kecilnya PDB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsumsi, investasi, dan ekspor. Lalu ada inflasi. Dari PDB dan ekspektasi publik terhadap inflasi, semua itu akan menghasilkan inflasi. Begitupun feedback bagi Bank Indonesia yang akan menentukan kebijakan BI rate ke depannya. Kita masuk ke soal UAS. Nomor 1, diminta menjelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Pihak yang terlibat dalam kebijakan moneter adalah Bank Indonesia selaku bank sentral. Melalui kebijakan moneter ini, Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter digunakan pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan kondisi pengaturan jumlah uang yang lebih baik. Bank Indonesia memiliki tujuan utama untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021. PDB itu nilai produk domestik bruto. Besar kecilnya PDB dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain konsumsi, investasi, dan ekspor. Lalu suku bunga BI mempengaruhi nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang lainnya. Semakin tinggi suku bunga, maka akan semakin tinggi permintaan mata uang rupiah. Sebaliknya, jika nilai mata uang rupiah melemah, akan semakin rendah mata uang rupiah dari PDB dan ekspektasi publik
terhadap inflasi semua itu akan menghasilkan inflasi. Yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat 2021 di tengah pandemi COVID-19. Saat Indonesia mengalami pandemi, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2021 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74%. Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia termasuk cukup lebih baik dalam pertumbuhan ekonominya. Semua itu didorong oleh kinerja sektor eksternal yang meningkat tajam dan akselerasi stimulus fiskal yang berlanjut. Berikut ini referensi yang menunjang presentasi saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.